Selamat pagi Bapak Ibu Isuzu partner sekalian yang sudah join di acara kita pagi ini, ngobrol asik bersama Astra Isuzu. Nah, di episode ketiga kali ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai tema kita sesuai dengan tema kita ya pada pagi hari ini, wujudkan armada bisnis impian dengan pembiayaan mudah. Nah, topik kita di episode ketiga kali ini cocok banget nih untuk Bapak Ibu ataupun Isuzu partner sekalian yang sedang mungkin membutuhkan kendaraan komersial sekaligus juga membutuhkan pembiayaan yang mudah gitu ya untuk bisa mendukung kegiatan ataupun aktivitas bisnis Bapak Ibu sekalian nih. Nah, untuk itu dalam waktu 60 menit ke depan kita akan banyak ngobrol-ngobrol nih dengan dua narasumber kita yang tentunya sudah expert di bidangnya gitu ya. Yang pertama ada Bapak Hendro Priyo Purnomo dari Astra Isuzu. Beliau ini regional head untuk area DKI Jakarta. Halo Pak Hendro, apa kabar? Selamat pagi Pak. Halo pagi semuanya, saya Hendro dari Astra Isuzu. Iya, mungkin Pak Hendro bisa dibuka maskernya dulu dan disapa lagi Pak sekali lagi mungkin Isuzu partner biar kenal nih sama Pak Hendro nih. Ya, halo pagi semua, saya Hendro dari Astra Isuzu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Hendro. Udah semangat ya Pak untuk diskusi pagi ini ya? Semangat dong. Iya, oke. Nah ini karena Pak Hendro udah buka masker juga, saya juga izin ya Bapak Ibu Isuzu partner untuk membuka masker saya karena kebetulan saya, Pak Hendro dan nanti salah satu narasumber kita ini sudah terpisah ruangannya. Jadi secara protokol kesehatan kita sudah oke sekali nih gitu ya. Saya izin ya Bapak Ibu ya. Oke, nah untuk narasumber kita yang kedua ini ada Bapak Erlan Ganda Ermaya nih dari Astra Credit Companies atau mungkin Bapak Ibu sering dengarnya ACC gitu ya. Beliau ini regional retail sales head dari ACC untuk area Sumatera bagian selatan. Halo, selamat pagi Pak Erlan. Halo, selamat pagi Pak Heru dan seluruh. Iya, Pak Erlan mungkin bisa dibuka maskernya dan sapa kembali Pak Bapak Ibu yang sudah menonton kegiatan kita pagi ini. Baik, selamat pagi Pak Heru, selamat pagi Pak Hendro, selamat pagi seluruh insan Astra, Isuzu partner dan seluruh hadirin dimanapun berada. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Iya, selamat pagi Pak Erlan. Kalau di Isuzu kan itu Isuzu partner gitu ya Pak. Kalau di ACC menyapa customer-nya apa nih Pak? Ada panggilan khusus nggak Pak? Sama sih Pak. Kalau di ACC itu sama insan Astra Pak. Oke, siap. Oke Pak, mungkin ACC partner kali ya Pak. Iya, oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kedua narasumber kita sudah join di acara kita pagi ini. Nanti kita akan banyak ngobrol-ngobrol seputar apa sih Astra Credit Companies itu, kemudian layanannya apa saja, kelebihannya apa saja gitu ya. Kemudian juga nanti kita akan diskusi juga ke Pak Hendro mengenai layanan apa saja yang ada di Astra Isuzu. Kemudian produk-produknya apa saja, kelebihannya seperti apa aja, kemudian proses kalau misalnya mau beli Isuzu itu seperti apa, apakah mudah gitu ya, atau mungkin ada hal-hal lain nih yang menarik untuk kita bahas nantinya selama 1 jam ke depan, seperti itu ya. Oke, ini kita langsung diskusi santai aja. Saya ingin bertanya ke Pak Erlan terlebih dahulu nih ya. Nah, ini kan kalau kita lihat Pak Erlan dari namanya sendiri, Astra Credit Companies. Udah pasti ini pasti perusahaan grup Astra yang revenue stream-nya ataupun produknya itu adalah pembiayaan ya Pak. Nah, cuman ini saya belum tahu nih Pak detailnya. Sebetulnya apa saja Pak? Sebetulnya layanan yang disediakan oleh Astra Credit Companies. Mungkin juga sekilas bisa dijelaskan juga Pak. Astra Credit Companies atau ACC itu apa? Baik, terima kasih Pak Heru. Astra Credit Companies merupakan perusahaan pembiayaan pertama Astra yang berdiri sejak tahun 1982. Sesuai visi kami, become the first choice financing company with total solution, dan misi kami to promote credit for a better living, ACC berkomitmen untuk memberikan pelayanan kredit mobil baru, mobil bekas, pembiayaan multiguna, pembiayaan alat berat, yang tentunya akan meningkatkan gaya hidup dan juga produktivitas masyarakat Indonesia. Kami juga dapat melayani pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bagi customer yang memerlukan mobil bekas dengan skema kredit yang menarik dan terjangkau,
kami memiliki fasilitas ACC Trade yang siap membantu mewujudkannya. Dan untuk customer yang perlu meningkatkan produktivitas usahanya, kami memiliki fasilitas ACC REN yang akan melayani pembiayaan dengan skema sewa pembiayaan. Terima kasih. Iya, berarti tadi kalau Pak Erlan cerita ternyata ACC ini udah lama ada ya Pak. Saya juga kemarin sempat browsing juga Pak Erlan. Ternyata ACC ini perusahaan di grup Astra pertama kali yang ini bergerak di bidang pembiayaan Pak, gitu ya. Betul. Nah ini tadi menarik banget nih Pak mengenai misinya nih. Misinya tadi promote credit for a better living, gitu ya Pak. Nah ini tentunya juga banyak mungkin Bapak Ibu Isuzu Partner yang lagi menonton ini butuh pembiayaan yang terpercaya gitu ya, yang udah punya track record bagus supaya bisa mungkin bikin get a better living for your business misalnya gitu ya. Nah ini ACC bisa jadi salah satu pilihan Bapak Ibu sekalian nih, karena tadi udah lama juga bergerak, terus grup Astra juga gitu ya. Jadi nggak perlu diragukan lagi. Terus tadi produk-produknya juga banyak sekali, bisa kredit mobil baru, mobil bekas gitu ya, pembiayaan multiguna, sampai mungkin Bapak Ibu bisa pembiayaan alat berat nih, kalau misalnya di segmen pertambangan gitu ya, ataupun segmen-segmen lain yang memang membutuhkan kendaraan-kendaraan ataupun alat-alat berat gitu ya. Nah ini tadi yang menarik, saya juga highlight ada dua jenis layanan juga nih. Tadi ada yang namanya ACC Trade gitu ya. Ini khusus untuk Bapak Ibu yang membutuhkan mobil bekas nih. Skema kreditnya atas mobil bekas gitu ya. Tentunya ini skema kreditnya juga menarik dan terjangkau banget nih dari ACC. Nanti bisa langsung menghubungi ACC terdekat atau bisa kunjungi websitenya juga nih. Nah kemudian yang kedua itu tadi ada yang namanya ACC REN gitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu Isuzu Partner sekalian yang memang butuh untuk meningkatkan produktivitas usahanya dan mungkin usahanya baru merintis nih gitu ya, secara finansial belum stabil banget. Nah ini ACC REN bisa menjadi salah satu pilihan juga nih untuk Bapak Ibu Isuzu Partner sekalian gitu ya. Oke Pak Erlan, ini ACC sih udah nggak perlu diragukan lagi lah, udah dari tahun 90-an sampai sekarang udah melayani banyak masyarakat Indonesia untuk pembiayaan gitu ya. Oke, nah ini selanjutnya kita akan nanya-nanya juga nih ke Pak Hendro gitu ya. Tadi kalau kita dengan Pak Erlan kita udah tahu nih layanan apa saja yang ada di Astra Credit Companies, dan ACC itu atau Astra Credit Companies itu apa gitu ya. Nah ini kalau di Astra Isuzu sendiri nih Pak Hendro, sebetulnya Astra Isuzu ini apa sih, dealer kah, distributor kah gitu ya Pak? Kemudian produk-produknya apa nih Pak? Produk-produk komersialnya di Astra Isuzu mungkin bisa diceritakan Pak ke penonton kita pagi ini. Oke, ya kalau kita bicara sebenarnya Astra Isuzu itu apa sih gitu ya, sesuai tadi yang Mas Heru tanya kan. Astra Isuzu nih hari ini dia memerankan dua peran sebenarnya ya. Yang pertama itu dia sebagai distributor ya untuk produk LCV atau yang orang bilang itu passenger ya, low commercial vehicle. Kita juga sebagai dealernya CV sebenarnya ya untuk perannya Astra Isuzu. Jadi ada dua peran hari ini. Nah kalau bicara commercial vehicle, mungkin saya akan bicara mengenai commercial vehicle dulu nih, karena ya, untuk di commercial vehicle rasanya ini yang sangat-sangat menarik ya, apalagi di era sekarang di tahun 2021 ini CV itu lebih menarik dibandingin passenger kalau menurut saya ya. Nah untuk CV atau commercial vehicle, kita itu mempunyai produk line up-nya itu. Ya, sepertinya ini Pak Hendro terputus ya Bapak Ibu sekalian ya. Mohon maaf, mungkin ini karena jaringan kita nggak bisa predik ya Bapak Ibu Isuzu Partner sekalian. Kita akan tunggu Pak Hendro sampai bisa terkoneksi kembali gitu ya. Pak Erlan, tadi kalau misalnya kita ngobrolin mengenai layanan ya yang disediakan oleh Astra Credit Company cukup banyak gitu ya Pak. Nah ini sekarang saya pengen tahu Pak, tadi sekilas Pak Hendro udah menyinggung ya, banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bisnis ini, baik itu yang baru merintis ataupun sudah jalan.
kadang mereka juga secara finansial masih tetap butuh support pembiayaan nih Pak gitu. Nah ini kira-kira kalau di ACC sendiri bagaimana sih Pak sebetulnya mekanisme pembiayaan untuk perusahaan-perusahaan yang baru merintis nih Pak? Apakah memang ada juga program khusus atau mungkin mekanismenya berbeda? Bisa diceritakan nggak Pak? Baik, terima kasih Pak Heru. Untuk perusahaan yang baru merintis dan mau melakukan pembelian atau investasi ya pada unit komersial, maka pendapatan setiap bulan dari operasional unit tersebut itu harus dapat menutup angsurannya sendiri. Maka untuk rekan-rekan atau Bapak Ibu yang memang mau melakukan pembelian atau investasi untuk perusahaan yang baru merintis, sebaiknya kredit atau skema kreditnya itu harus tepat di awal dengan mempertimbangkan faktor-faktor ya kalau boleh kita sebut adalah 5C yang kita sampaikan bahwa 5C ini menunjang untuk proses verifikasi ataupun analisa kredit di kami. Jadi kami sangat terbuka bagi perusahaan baru atau startup yang akan mulai merintis usahanya, dan kami siap memberikan pelayanan pembiayaan baik melalui cabang ACC di kota Anda maupun melalui ACC REN yang untuk menunjang produktivitas khususnya masyarakat Indonesia. Terima kasih. Iya, ternyata ACC juga mendukung ini ya perusahaan-perusahaan yang baru merintis, startup gitu ya, untuk menunjang produktivitas masyarakat Indonesia, tentunya melalui dorongan ekonomi bisnis yang lebih baik ke depannya seperti itu ya. Nah ini tadi juga Pak Erlan juga bilang ada beberapa proses verifikasi yang dilakukan juga nih untuk perusahaan-perusahaan yang baru merintis. Tapi nggak perlu khawatir Bapak Ibu semuanya yang baru merintis usaha, kalau misalnya tertarik untuk pengen mendapatkan pembiayaan dari ACC, ajukan dulu aja gitu ya. Nanti pasti akan diverifikasi dan dianalisa nih proses kreditnya, pendapatan setiap bulan operasional seperti apa gitu ya, supaya bisa nanti layak nih untuk mendapatkan pembiayaan dari ACC gitu ya. Nah ini Pak Hendro sudah join kembali, tadi keputus ya Pak Hendro ya. Ya, sorry. Ini tiba-tiba jaringannya hilang sama sekali. Jadi saya change jaringan aja. Sorry ya. Oke, baik Pak. Ya, tadi saya juga udah bilang nih kepada penonton kita, mungkin jaringan ini kan nggak bisa terprediksi ya Pak Hendro ya. Jadi ya mau nggak mau kita harus siap menerima konsekuensi itu gitu ya. Tapi tadi kita langsung ngobrol-ngobrol dengan Pak Erlan, Pak Hendro gitu ya, mengenai mekanisme pembiayaan untuk perusahaan yang baru merintis. Okay. Nah ini mungkin kita akan balik lagi nih ke Pak Hendro terkait tadi produk ataupun layanan dari Astra Isuzu Pak, apa saja Pak? Mungkin bisa diceritakan kembali. Ya, mungkin saya ulang dulu ya. Jadi kita itu Astra Isuzu ada dua peran ya. Peran pertama itu sebagai distributor untuk produk LCV dan kita juga sebagai dealer untuk produk CV. Apa sih itu LCV? LCV itu ya light commercial vehicle. Kalau CV commercial vehicle. Nah, kalau kita bicara LCV itu hari ini bisa dibilang sebagai supportingnya CV sebenarnya. Jadi ini pelengkap. Ini antara CV LCV menurut saya ini berhubungan. Nanti akan saya jelaskan hubungannya ada di mana. Tapi sementara yang menarik kita bicara mengenai commercial vehicle terlebih dahulu ya. Karena bicara sekarang dengan industri tadi bisa dibilang startup sedang berkembang ya. Bahkan e-commerce, kurir-kurir lagi rame dengan kondisi COVID yang sudah hampir 2 tahun ini, masuk tahun kedua. Jadi ya pertumbuhan kurir untuk e-commerce itu sangat luar biasa. Dan produk Isuzu fit bisa Bapak Ibu pakai untuk menunjang kegiatan tersebut ya. Jadi saya mulai dari produk yang paling kecil dulu nih. Produk yang paling kecil. Kita ada yang namanya Isuzu Traga. Itu kelasnya kelas pickup sebenarnya ya. Nah, kelas pickup ini fungsinya bisa untuk pickup saja, bak pickup, bisa juga untuk dibikin menjadi box kering maupun box pendingin. Nah, kurir juga banyak pakai ini ya untuk box, dry box itu ya. Untuk distribusi paket itu banyak juga dipakai. Baik juga untuk layanan kesehatan pun juga sebenarnya banyak dipakai, dibikin untuk ambulans ya. Bahkan
untuk 2 tahun ini selama pandemi produk Isuzu juga banyak sekali dipakai untuk support industri esensial ya, baik itu dibicara di kesehatan, baik itu di distribusi bahan makanan, itu produk Isuzu banyak dipilih untuk para pelaku usaha. Nah, tadi kita bicara yang paling kecil nih. Sekarang saya naik yang lebih besar lagi. Itu ada yang namanya light truck ya. Jadi light trucknya Isuzu kita punya yang 4 ban, kita juga punya yang 6 ban. Nah, aplikasinya tentunya juga beraneka ragam ya. Mulai dari aplikasi yang lagi berkembang kurir ya, tangki juga kita bisa, dump truck juga kita bisa, baik itu bicara plantation sawit ya, terus hasil bumi, terus bicara mengenai konstruksi, ngangkut pasir, ngangkut batu, ngangkut semen ya, itu semua bisa diaplikasikan untuk produk light truck Astra Isuzu yang kita kenal dengan Elf. Ya. Jadi Elf itu kita ada yang 4 ban maupun 6 ban, sasis yang pendek sampai sasis yang panjang kita pun ada. Nah, yang mirip dengan light truck kita juga ada aplikasinya bus ya, microbus. Nah itu juga ada, baik itu yang 4 ban maupun yang 6 ban. Nah ini juga banyak dipakai untuk mendukung sektor kegiatan-kegiatan yang esensial selama pandemi ya. Jadi baik itu nanti bicara untuk ambulan, mobil PCR ya, mobil kesehatan, itu juga banyak digunakan di seluruh Indonesia ini untuk produk Isuzu. Nah, tadi kita udah bicara yang kecil, terus naik lagi ke atasnya bicara yang light truck, ada juga bicara yang medium truck terbesar. Nah, itu juga aplikasinya kita lengkap semua. Mulai dari penggerak engkel yang orang bilang engkel ya, kalau bahasa tekniknya itu 4x2. Kalau orang bilang engkel, truk engkel, itu 6 ban kita ada. Terus naik lagi yang lebih gede, itu penggerak 6x2 yang orang bilang itu adalah tronton, tapi ada yang ngomongnya tronton banci kan. Nah itu kita juga ada. Ada juga naik lagi yang penggeraknya 6x4 ya, itu baru yang namanya disebut tronton, itu 10 ban, kita pun juga ada. Nah ada juga aplikasi yang tractor head ya, tractor head mulai dari 4x2 ya sampai tractor head 6x4, bahkan sampai kategori 5 yang powernya 345 PS kita ada. Nah di medium truck ini benar-benar lebar banget ya, kita mulai dari power kecil 190 ya untuk mengangkat yang kubikasinya gede, kurir dan sebagainya yang membutuhkan kubikasi tapi tidak membutuhkan power besar, sampai power yang paling besar kategori 5 345 PS. Jadi sekali lagi ya Isuzu untuk produk komersialnya itu variannya sangat lengkap ya, bisa dibilang mungkin yang paling lengkap hari ini, dan itu bisa menjadi pilihan para penonton live IG Astra Isuzu official ini untuk menjadi pilihan partner bisnisnya Anda semua. Nah, kaitannya dengan LCV apa? Nah ini yang menarik nih. Nah kalau misalnya habis produk kita bisnis nih ya, kita pilih misalnya segmen mining gitu kan, beli 6x4 untuk dump truck. Nah butuh kendaraan supporting biasanya kan untuk para project manajernya ya, baik itu bicara double cabin 4x4. Astra Isuzu punya kita. Jadi ada Isuzu D-Max. Nah itu untuk supportingnya. Nah ya kan, nanti kalau untuk para pelaku usaha freight forwarding gitu yang punya trailer puluhan bahkan juga ratusan unit atau kurir gitu kan, yang membutuhkan kendaraan untuk direkturnya operasional dia di kota selama selama menunjang kegiatan dia sehari-hari, kita ada big SUV-nya tuh ya, Isuzu MU-X. Nah, jadi ya rasanya dengan memilih merek Isuzu di Astra Isuzu, segala kebutuhan bisnis Anda maupun juga supporting di kita ada semua. Jadi lengkap, tidak perlu milih merek lain, cukup beli Isuzu di Astra Isuzu. Oke, thank you. Waduh, ini lengkap banget ternyata produk-produk yang ada di Astra Isuzu ya Pak Hendro ya. Tapi kalau kita lihat sebetulnya Isuzu kan fokusnya ke commercial vehicle gitu ya Pak. Tadi produk-produknya sudah dijelaskan Pak Hendro juga, ada yang mulai dari Isuzu Traga untuk jenis pick up gitu ya. Kemudian ada light truck juga 4 ban atau 6 ban yang mungkin Bapak Ibu sering dengarnya Elf gitu ya. Elf ini terkenal banget nih gitu ya.
Kemudian ada yang medium truck juga, atau kita biasanya sebutnya Isuzu Giga gitu ya. Ada 4x2, 6x2, 6x4 gitu ya. Dan variannya banyak banget nih Bapak Ibu sekalian. Dan ini juga kendaraan-kendaraan di Isuzu ini juga ada yang peruntukannya baik untuk on-road maupun off-road. Seperti itu ya Pak Hendro ya. Nah, tadi yang menarik ternyata saya kiranya tadi Pak, pas Pak Hendro ngomongin LCV, saya kira untuk kendaraan untuk apa ya, untuk jalan-jalan kita penggunaan sehari-hari, ternyata untuk bisnis juga ya Pak, kendaraan itu ya, untuk bisnis ya. Oke, iya, karena memang iya sih kalau misalnya kita di segmen tambang itu kan pasti butuh support bisnis ya Pak, kendaraan support bisnis. Betul. Nah ini Isuzu D-Max bisa menjadi pilihan, ada 4x2 dan 4x4 juga untuk yang off-road gitu ya. Kemudian kalau misalnya untuk pebisnis atau mungkin lagi nonton nih owner nih Pak Hendro gitu ya, mungkin truknya udah banyak nih, Isuzu Traganya udah ada 20 gitu ya. Nah ini butuh kendaraan operasional nih untuk bisa ngeliatin Traga-Traganya yang lagi operasional. Nah ini bisa Isuzu MU-X jadi pilihannya nih gitu ya Pak Hendro ya. Ada lagi yang ketinggalan Mas Heru, satu lagi. Itu, Pak? Terkait dengan Euro 4 ya. Jadi produk Isuzu ini juga hari ini kita sudah develop untuk menghadapi Euro 4 ya, baik itu di tahun 2022 dan 2023. Jadi ya hari ini Isuzu juga ready untuk Euro 4. Nah, itu rasanya kita linear dengan harapan pemerintah lah. Jadi rasanya produk Isuzu juga nggak ketinggalan baik itu secara spek dan juga regulasi. Waduh, berarti ini makin menambah keyakinan Bapak Ibu Isuzu Partner nih untuk wajib pilih Isuzu nih untuk support bisnisnya gitu ya Pak Hendro ya. Oke, nah ini tadi kalau kita lihat produk line up-nya banyak banget Isuzu gitu ya. Nah kemudian ini Pak, kalau misalnya ada Bapak Ibu yang tertarik nih Pak, pengen beli unit-unit Isuzu, produk-produk yang tadi udah Pak Hendro sampaikan di Astra Isuzu, itu proses pembeliannya seperti apa Pak? Mudah nggak sih sebetulnya? Wah, itu mudah sekali ya. Jadi dimanapun kita berada ya saat ini ya silahkan aja, itu bisa mungkin langsung DM di Instagramnya Astra Isuzu Official. Nanti akan ada tim sales dan marketing kita yang menghubungi Bapak Ibu semua ya, semudah itu, atau bisa datang ke outlet kami ya. Ini hampir menyebar di seluruh Indonesia ya, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, itu kita ada semua di kota-kota besar itu, bahkan kota-kota kecil pun juga ada. Jadi rasanya mudah lah kalau untuk melakukan pembelian produk Isuzu di Astra Isuzu. Dan tentunya nanti pada saat teman-teman semua membutuhkan kendaraan Isuzu, itu bisa langsung berkonsultasi tuh sama tim sales kita ya. Jadi yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan Bapak Ibu semua yang seperti apa gitu kan. Nanti kita pilihin, tadi kan line up-nya banyak kan, kita akan disesuaikan. Dan juga aplikasinya pun juga nanti akan dicocokkan. Baik itu aplikasinya mau dibikin box, tangki, dam, bak, ya, dan lain sebagainya. Atau mungkin mobil khusus gitu kan, mobil pemadam misalnya, nah, itu juga bisa. Jadi ya nanti silahkan berkomunikasi, bisa langsung datang, bisa chat ke Instagram Isuzu Official, nanti ada tim kita yang menghubungi Bapak Ibu semua. Dan tentunya pembayarannya juga kita tersedia ada dua cara ya. Mungkin kalau ada yang mau pembelian dengan cash bisa langsung ya bertransaksi, atau kalau misalnya mau pembelian dengan sistem kredit ya tentunya kita punya partner ya yang luar biasa selama ini mensupport penjualan Astra Isuzu dari segi kredit, yaitu ACC itu sendiri. Tadi kan produknya macam-macam tuh, customize sekali, dan ACC juga ada di semua kota yang Astra Isuzu outlet hari ini berdiri di Indonesia, sudah menyebar sekian banyak. Mungkin begitu Mas Heru. Iya, ternyata untuk melakukan proses pembelian di Astra Isuzu itu cukup gampang nih Isuzu Partner ataupun Bapak Ibu sekalian yang sedang menonton gitu ya.
bisa melalui Instagramnya Astra Isuzu Official gitu ya. Nanti langsung tim Astra Isuzu Official kita akan menghubungi sales terkait gitu ya untuk bisa melakukan follow up ke Bapak Ibu. Kemudian juga Bapak Ibu bisa mengunjungi outlet-outlet Astra Isuzu juga nih yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kemudian tadi yang menarik Pak terkait metode pembayaran nih Pak. Ternyata di Astra Isuzu juga melayani pembayarannya ada cash, kemudian ada kredit gitu ya Pak. Nah, untuk yang kredit ini ternyata Astra Isuzu juga punya leasing bisnis partner yang sebetulnya sudah lama juga nih kita kerjasama, yaitu tadi ACC nih, Astra Credit Company gitu ya. Nah, ini kita nanti bakal banyak ngobrol nih terkait dengan mekanisme kredit nih yang bisa di provide oleh ACC ini, khususnya bagi Bapak Ibu Isuzu partner yang mau melakukan pembelian kendaraan Isuzu di Astra Isuzu, seperti itu ya. Oke, thank you Pak Hendro. Saya coba akan ke Pak Erlan terlebih dahulu gitu ya. Halo Pak Erlan, ini Pak Erlan masih standby kan ya? Masih. Oke, siap Pak. Nah, Pak Erlan, ini tadi kan kalau kita ngobrol sama Pak Hendro produk line up dari Astra Isuzu gitu ya Pak. Kemudian ternyata di Astra Isuzu juga proses pembeliannya mudah. Terus proses pembayarannya juga ada yang cash, ada kredit. Nah, ini saya pengen tahu nih Pak, yang di kreditnya nih Pak, mekanisme pengajuannya apa saja gitu ya Pak. Kemudian apakah ada syarat dan ketentuan yang harus kita siapkan nih Pak. Misalnya Bapak Ibu yang sedang menonton ini mungkin mau langsung apply nih Pak pagi ini mungkin atau siang ini setelah nonton ini misalnya. Monggo Pak bisa dijelaskan Pak. Amin. Baik, terima kasih Pak Heru. Mekanisme pengajuan kredit di ACC itu bisa melalui dealer atau cabang Astra Isuzu, bisa melalui platform digital ACC One, atau datang langsung ke cabang ACC terdekat. Pengajuan kredit membutuhkan beberapa data yang dibagi menjadi dua di kami. Yang pertama adalah data mandatory, yang kedua adalah data pendukung. Bagaimana untuk pengajuan atas nama perorangan? Data mandatory yang dibutuhkan itu berupa fotokopi KTP, KTP pasangan, kartu keluarga, NPWP, dan cover buku tabungan. Sementara untuk pengajuan atas nama perusahaan, data mandatori yang dibutuhkan itu berupa fotokopi akte pendirian perusahaan, akte perubahan terakhir, KTP direktur, KTP komisaris, SIUP, TDP atau TDR, kemudian laporan keuangan atau tabungan atau rekening koran 3 bulan terakhir, dan NPWP. Lalu untuk mendukung analisa kredit, itu dibutuhkan data tambahan yang tadi disebutkan. Seperti apa data pendukung atau data tambahan tersebut? Yang pertama, fotokopi tabungan atau transaksi rekening korannya. Kemudian kalau pengajuannya karyawan, tentunya dibutuhkan slip gaji. Kalau pengajuannya wirausahawan, itu dibutuhkan bukti-bukti atau data-data transaksi. Sementara kalau untuk profesional, itu membutuhkan yang namanya izin praktek. Dan juga bisa ditambah dengan PBB atau tagihan listrik, atau tagihan air, atau tagihan telepon. Ketentuan kredit pada umumnya membutuhkan data-data yang lengkap. Bisa dilihat mempunyai kredit histori yang baik dari APPI atau dari SLIK Otoritas Jasa Keuangan, dan memenuhi syarat 5C. 5C ini yang pertama adalah karakter, kemudian yang kedua capacity, yang ketiga kapital, yang keempat condition, dan yang terakhir adalah collateral. Untuk persyaratan selain data mandatori, tentunya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang menunjang untuk proses di kami, baik untuk verifikasi dan analisa kredit. ACC akan selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan dengan memberikan solusi-solusi agar kami dapat terus mendukung gaya hidup dan produktivitas masyarakat Indonesia. Terima kasih.
Iya, ternyata ini tadi Pak Erlan jelasinnya komprehensif sekali gitu ya. Mekanismenya seperti apa gitu ya. Tadi ada namanya data mandatori, kemudian ada data pendukung untuk perorangan maupun untuk perusahaan gitu ya. Nah, ini tapi saya ini Pak tertarik kalau misalnya sekarang kan mobilitas kita terbatas ya Pak Erlan ya. Kemudian kita juga kadang banyak orang yang mager nih Pak untuk keluar gitu ya. Nah, kira-kira ini dari ACC sendiri ada opsi lain nggak sih Pak selain datang langsung nih ke outlet-outletnya ACC yang tadi sudah tersebar di seluruh Indonesia gitu Pak? Baik. ACC saat ini memiliki aplikasi yang bernama ACC One yang dapat diunduh oleh teman-teman atau Bapak Ibu yang akan berminat untuk mengambil aplikasi kredit di Google Play Store atau di App Store. Jadi ACC One ini merupakan aplikasi mobile yang menyeluruh untuk pembiayaan. ACC One memiliki konsep one stop shopping dalam layanan pembiayaan dengan fitur-fitur yang lengkap. ACC One ini sendiri diluncurkan sudah beberapa tahun yang lalu di 8 Februari 2019, Pak. Jadi ACC One ini merupakan integrator dari keseluruhan kapabilitas bisnis dan inisiatif digital ACC yang akan memberikan kemudahan bagi pelanggan dan masyarakat pada umumnya dalam memperoleh layanan pembiayaan. Dan sebagai aplikasi mobile pembiayaan yang menyeluruh, ACC One dibekali fitur-fitur andalan, baik dalam pencarian kendaraan mobil, paket mobil baru, simulasi kredit mobil baru, paket fasilitas dana, dan layanan pelanggan lainnya. Jadi, bagi para pengguna yang ingin memiliki impian secara kredit maupun dengan cara operating list dapat menggunakan fitur-fitur yang ada pada ACC One. Terima kasih. Iya. Oke, nah ini menarik banget sih Pak sebetulnya adanya platform digital dengan nama ACC One ini membantu banget nih untuk Bapak Ibu ataupun Isuzu Partner yang sedang menonton saat ini dalam hal untuk mendapatkan pembiayaan gitu ya Pak. Artinya ini sebetulnya pembiayaan yang bisa diakomodir oleh ACC One ini nggak hanya pembiayaan kendaraan aja ya Pak Erlan ya. Kalau saya lihat tadi dari tagline-nya one stop shopping, artinya pembiayaan lain juga bisa diakomodir di ACC One seperti itu ya Pak ya. Iya. Betul. Di dalamnya sendiri kita ada asisten virtual ACC yang kita sebut dengan Yuna. Jadi Mbak Yuna ini yang bisa memenuhi semua kebutuhan. Misalkan kalau memang dari Bapak Ibu ada yang membutuhkan tadi disampaikan gimana simulasi kredit mobil, bisa bertanya di sana. Kemudian bagaimana di dalam misalkan kalaupun yang sudah menjadi partner kami ada di bagian dari ACC gitu bisa melihat status angsuran, kemudian bagaimana untuk proses klaim asuransi dan hal-hal yang lain ada virtual asisten kami yang akan membantu di sana. Oke, berarti kalau misalnya saya udah kredit dengan dengan ACC gitu Pak, pembayaran premi tiap bulan bisa langsung melalui aplikasi juga Pak? Bukan, maksudnya kalau pembayaran itu di awal Pak, ini klaim asuransi, perpanjangan STNK atau fitur-fitur yang dibutuhkan selain proses pengajuan kredit, kita ada di dalam layanan yang dibalas oleh asisten virtual kami. Jadi fitur-fitur di ACC One sangat lengkap Pak. Nanti boleh download, boleh unduh di Google Play Store dan App Store. Iya, oke. Itu untuk Bapak Ibu Isuzu Partner yang sedang menonton di pagi hari ini. Kalau misalnya kepo gitu ya, ACC One itu seperti apa, silakan Bapak Ibu download langsung di Google Play Store untuk pengguna Android dan bisa juga di-download di App Store untuk pengguna iPhone gitu ya atau Apple gitu ya. Nah ini pasti bakal membantu banget sewaktu-waktu untuk Bapak Ibu khususnya yang lagi merintis usaha atau mungkin yang lagi mau buka usahanya gitu ya. Oke, nah ini saya masih tetap di Pak Erlan nih. Saya pengen tahu Pak, tadi kan kalau kita tahu ACC itu layanannya apa saja, kemudian mekanismenya juga tadi Pak Erlan udah jelaskan. Ditambah tadi ada platform digital yang namanya ACC One.
yang itu sangat-sangat membantu banget lah di era-era kondisi pandemi saat ini yang orang mungkin malas keluar gitu ya Pak. Nah ini saya pengen tahu nih Pak, ada lagi nggak sih Pak sebetulnya kelebihan ACC ini? Mungkin Bapak Ibu Isuzu Partner yang sedang menonton nih lagi bingung nih Pak untuk memilih leasing yang bagus nih. Kemudian kalau misalnya pengen milih ACC, kelebihannya apa sih Pak? Mungkin bisa diceritakan juga nih Pak. Baik, terima kasih. Tentunya karena ACC merupakan perusahaan pembiayaan terpercaya yang sudah memberikan pelayanan pembiayaan bagi masyarakat Indonesia selama 39 tahun, ACC juga memberikan pelayanan yang lengkap dengan proses cepat, dengan jaringan 76 cabang ACC di seluruh Indonesia, dari mulai Aceh sampai dengan Papua yang terintegrasi secara online dan didukung lebih dari 2.500 dealer partner beserta lebih dari 80.000 payment channel. Sebagai bagian dari value chain Astra, ACC menyediakan jaminan asuransi dan juga fasilitas perlindungan asuransi jiwa yang terpercaya, dan selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan pembiayaan dengan solusi terbaik untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih. Iya, ini ternyata ACC ini udah terpercaya banget lah, soalnya udah 39 tahun nih berdiri gitu ya, memberikan pelayanan pembiayaan bagi masyarakat Indonesia juga nih. Nah tadi juga dijelaskan Pak Erlan, ternyata ACC ini jaringannya juga sangat luas gitu ya. Ada 76 cabang ACC di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai dengan tadi Papua tadi ya, di Jayapura kalau nggak salah ada cabang ACC di sana. Dan yang menariknya 76 cabang ini semuanya terintegrasi secara online gitu ya Pak Erlan ya. Jadi Bapak Ibu Isuzu Partner ini nggak perlu ragu lagi nih kalau misalnya mau milih ACC sebagai leasing andalannya nih gitu ya. Sama ditambah lagi tadi ternyata ACC juga sudah bekerja sama ataupun didukung lebih dari 2.500 dealer gitu ya Pak. Dan 80.000 payment channel. Wah ini udah sangat-sangat luar biasa sekali sih. Jadi kalau untuk Bapak Ibu yang pengen langsung apply ke ACC, ini semuanya udah bisa terakomodir lah, mau kemana aja ada cabang ACC, mau bayar pakai apa aja ada 80.000 payment channel loh yang bisa dilakukan. Wah ini luar biasa banget sih sebetulnya. Oke Pak Erlan, terima kasih atas penyampaiannya Pak terkait dengan kelebihan yang ada di ACC gitu ya. Nah ini saya pengen ke Pak Hendro terkait kelebihan yang ada di Astra Isuzu nih. Apa saja sih sebetulnya yang Astra Isuzu bisa provide untuk customer-customer yang ingin membeli truk atau kendaraan bisnis di Astra Isuzu nih, Pak Hendro? Ya, kelebihan dari Astra Isuzu sendiri bila mana teman-teman Isuzu Partner ini ingin memilih produk Isuzu dan melakukan pembelian di Astra Isuzu, tentunya kita mempunyai 3 kelebihan sebenarnya secara garis besarnya ya. Yang pertama, tadi saya cerita bahwa kita sebagai dealernya commercial vehicle nih sebenarnya untuk produk Isuzu. Tapi itu kita menjadi dealer yang terbesar untuk merek Isuzu di Indonesia ini sebenarnya. Jadi dengan dealer terbesar, tentunya jaringan kita sangat luas tersebar di seluruh Indonesia ini. Ya, total jaringan kita hari ini ada 51 outlet, baik itu bicara dari Sumatera ya yang paling atas, Sumatera Utara ya di Medan, sampai ke Sumatera yang paling bawah ya di daerah Lampung kita ada. Di Jawa apalagi, bicara dari Banten ya yang di ujung barat Jawa sampai Surabaya, bahkan nyebrang ke Bali kita ada. Kalimantan pun kita lengkap, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur sampai ke arah Kaltara kita ada juga, dan Sulawesi pun juga kita ada lengkap. Jadi kalau bicara jaringan untuk produk Isuzu, Astra Isuzu itu mempunyai jaringan yang paling luas hari ini ya. Itu adalah kelebihannya kita. Kelebihan yang kedua, tentunya untuk layanan purna jualnya kita juga sangat lengkap ya, dan menurut saya paling komprehensif lah ya. Mulai dari pertama
kita punya mobile service yang kita kenal itu namanya bengkel Isuzu berjalan atau kita brandingnya dengan BIB. Nah itu adalah mobile service. Jadi dimanapun kegiatan usaha Anda ya tidak memungkinkan untuk melakukan perawatan di outlet atau bengkel-bengkelnya Astra Isuzu, itu nggak perlu khawatir ya. Kita yang bisa datang ke tempatnya Bapak Ibu semua untuk melakukan perawatan maupun juga perbaikan dengan fasilitas BIB itu sendiri. Dan itu di semua outlet Astra Isuzu di Indonesia kita memiliki BIB tersebut. Jadi daripada juga mesti datang ya ngabisin waktu, lebih baik kita yang datang. Dan layanan itu memang kita menjadi standar layanan di Astra Isuzu ya. Terus yang kedua, bagi pelaku usaha yang memang mempunyai daerah cukup jauh gitu, misalnya di rural sana, entah itu tambang, entah itu plantation sawit, dan atau itu construction bangun jalan yang di pinggir-pinggir ya, kita juga bisa melayani kontrak ya, baik itu bicara full maintenance kontrak ya, kita handle semua ya, dari mulai pekerjaan maintenance sampai pekerjaan perbaikan heavy repair itu kita bisa, ataupun kita hanya kontrak mekanik saja gitu. Kan banyak nih para pelaku usaha mempunyai tim in-house biasanya. Waduh Pak, saya udah punya in-house tim nih, mekanik kita, tapi kita belum pernah coba Isuzu sih. Gimana ya? Kalau kita bisa taruh tuh mekanik kita ke tim in-house-nya Bapak, ya kontrak mekanik, nanti dia merawat kendaraan Isuzu sekaligus transfer knowledge. Ya itu yang penting tuh. Jadi gimana caranya, kita akan ajarin bagaimana cara merawat Isuzu dengan baik ya. Terus bicara mengenai ketersediaan spare part, tentunya Astra Isuzu dengan jaringan yang segini besar, ketersediaan spare part itu nggak perlu dikhawatirkan. Kita tersedia baik itu di toko-toko kecil ya sampai toko-toko part shop besar, bahkan dealer-dealernya Isuzu dan juga dealernya Astra Isuzu itu ketersediaan spare part-nya ada semuanya. Jadi tidak perlu khawatir. Dan untuk di rural tadi ya, kalau memang dibutuhkan kita untuk menaruh spare part di lokasi Anda yang disebut konsinyasi spare part, itu pun juga kita bisa lakukan hal tersebut ya. Dan yang terakhir tentunya tidak kalah penting, kendaraan ini akan menjadi optimal dan juga awet itu tergantung pengemudi dan juga yang merawat sebenarnya ya. Jadi training driver itu menurut saya hal yang paling penting. Setiap kita melakukan delivery kendaraan kepada semua konsumen kita akan lakukan training driver ya, dan itu kita lakukan secara berkala. Di awal, nah nanti setelah 6 bulan kemudian kita juga akan refresh lagi, sehingga semua yang menggunakan kendaraan Isuzu itu juga bisa tidak punya kendala, semua baik-baik saja dan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan. Dan tentunya untuk yang in-house tadi, training mekanik kita juga ada, baik itu di kelas maupun di lokasi. Jadi itulah bicara mengenai kelebihan kedua, mengenai layanan purna jual yang tadi saya bilang cukup lengkap itu tadi. Yang ketiga nih, ini ada lagi yang ketiga. Biasanya orang pada saat mau memulai usaha itu suka bingung. Ini gimana ya cara saya ngitungnya? Saya punya peluang bisnis nih, ya. Saya mau beli truk, ya. Tapi kira-kira berapa ya biayanya? Berapa harga kepemilikannya? Sama berapa biaya operasionalnya? Nah, di Astra Isuzu kita bisa membantu menghitung hal-hal tersebut ya. Biaya kepemilikan, owning cost, baik itu biaya operasionalnya, nanti operating cost, kita bisa hitungkan, bantu Bapak Ibu semua menghitungkan biaya-biaya itu semua, sehingga sudah bisa kelihatan tuh. Jadi dengan produk Isuzu, beli di Astra Isuzu, saya bisa nih ngambil peluang bisnis ini nih ya. Karena ya tagline kita sebagai Isuzu partner ya semua, dan tagline Isuzu juga bahwa kita adalah bisa menjadi real partner, real journey ya, kita membantu menghitungkan owning and operating cost. Mungkin begitu Mas Heru. Iya, ini lengkap banget ya penjelasannya Pak Hendro, dan benar Pak, ini komprehensif sekali sih tadi penjelasannya mengenai kelebihan
kalau misalnya mau beli truk di Astra Isuzu gitu ya. Ini saya coba recap lagi Pak Hendro. Yang pertama, Bapak Ibu Isuzu Partner yang lagi menonton, Astra Isuzu ini sebagai dealer kendaraan komersial Isuzu terbesar di Indonesia. Jaringannya luas dari ujung Sumatera sampai dengan Sulawesi gitu ya. Dan ini juga outlet-outletnya Astra Isuzu yang tersebar di seluruh Indonesia ini juga secara sistem sudah terintegrasi online, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang punya bisnis angkutan logistik gitu ya, atau kurir yang mobilitasnya mungkin dari ujung Sumatera sampai dengan Sulawesi mobilitasnya gitu ya, nggak perlu khawatir. Record historinya itu bisa kita tarik di Sulawesi, lagi servis Sulawesi ataupun di Sumatera gitu. Jadi ini sistemnya juga sudah sangat baik sekali lah di Astra Isuzu gitu. Dan ini juga di dealer-dealer lain mungkin belum baik Astra Isuzu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, tadi ini saya menarik mengenai layanan purna jual nih Pak Hendro, karena memang terus terang di bisnis B2B gitu ya Pak, atau di bisnis supporting bisnis menggunakan kendaraan komersial, ini kadang yang bikin orang ragu itu layanan after sales-nya nih Pak. Kadang saya mau beli Astra Isuzu tapi spare part-nya susah gitu kan. Kadang kalau mau servis lama nih gitu ya. Terus biasanya mungkin kadang nggak bisa melakukan servis di tempat saya gitu. Kalau misalnya mogok bisa nggak di-handle langsung cepat gitu kan. Atau misalnya mogoknya tengah malam, bisa nggak di-handling gitu. Nah ini tadi Pak Hendro udah menjelaskan komprehensif banget. Kita ada yang namanya layanan bengkel Isuzu berjalan nih Bapak Ibu. Nah ini layanan bengkel Isuzu berjalan ini ready on call 24 hour 7 days Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya kendaraannya trouble di tengah jalan jam 12 malam, nggak perlu khawatir, bisa langsung menghubungi Astra Isuzu Command Center atau mungkin bisa DM juga ke Astra Isuzu Official. Nanti akan langsung diarahkan ke tim after sales kami untuk bisa langsung secara cepat menghandle kendaraan bisnis Bapak Ibu sekalian. Karena tentu kalau misalnya kendaraan yang nggak jalan, pasti kan ada perputaran profit yang mungkin terhambat di situ, seperti itu. Nah, kemudian tadi yang menarik juga Pak Hendro juga ceritakan, ini kita tahu bisnis komersial ini kan erat kaitannya dengan driver ya. Banyaknya driver tuh yang membawa angkutannya gitu ya. Sehingga ini juga menjadi penentu nih kalau misalnya biar bahan bakarnya irit gitu ya, pola mengemudinya seperti apa, terus mungkin kalau misalnya drivernya ugal-ugalan gitu, itu nanti bisa menyebabkan kecelakaan dan akhirnya kendaraan yang diangkut jadi mengalami kerugian. Nah ini kita ada yang namanya training driver tadi yang seperti Pak Hendro bilang. Nah training driver ini kita juga bisa provide dua nih, ada baik secara safety sama defensif, secara emosional, sehingga driver-driver ini yang sudah mengikuti training harapannya adalah bisa membawa kendaraan sesuai dengan peruntukannya. Nah kemudian yang ketiga tadi mengenai owning operating solution nih. Jadi ini dari Astra Isuzu bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk menghitung biaya-biaya yang dibutuhkan untuk pembelian hingga perawatan operasional bisnis Bapak Ibu sekalian, sehingga produk yang Bapak Ibu inginkan itu sesuai gitu ya, produknya fit gitu ya. Dan tentunya tadi juga channel-channel kalau mau cari spare part juga jaminan ketersediaan spare partnya luas banget. Dan malah ada ini saya juga baru tahu Pak, kita ternyata ada kerjasama dengan blibli.com juga ya Pak Hendro ya. Kalau misalnya kita mau beli spare part gitu ya Pak. Nah jadi ini mudah banget untuk Bapak Ibu sekalian kalau misalnya udah punya unit Astra Isuzu, unit Isuzu gitu ya, cari spare partnya dari Blibli bisa, dari Parshop bisa, mau servis ada BIB 24 hour 7 days, jadi nggak perlu khawatir lagi gitu ya. Langsung aja kunjungi outlet-outlet Astra Isuzu terdekat, seperti itu. Oke, ini rasanya kita udah asik banget nih ngobrol ya Pak Hendro, Pak Erlan tadi mengenai ACC, mengenai Astra Isuzu gitu ya. Ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih Pak Hendro. Saya lihat tadi udah ada beberapa orang, ada 2 pertanyaan nih Pak yang bertanya ke kolom chat kita ya. Ini saya coba buka handphone saya Pak, saya lihat ini pertanyaan yang pertama bisa dijawab oleh Pak Hendro dan Pak Erlan. Mungkin nanti dari Pak Hendro dulu ya. Pertanyaan yang pertama adalah, untuk pembiayaan giga dipakai di proyek-proyek ini saya agak susah memahaminya nih. Untuk pembiayaan giga dipakai di proyek-proyek seperti apa ya?
Kemudian, apakah Astra punya rekanan karoseri untuk membuat aplikasi tertentu? Terus yang terakhir, apakah ACC, ini mungkin pertanyaan untuk Pak Erlan, apakah ACC bisa approve karoseri tersebut atau ada limitasi plafon kreditnya? Nah ini mungkin dari Pak Hendro mungkin bisa jelaskan juga yang dari sisi pembiayaan Giga atau mungkin Astra punya rekanan karoseri atau enggak? Iya. Oke, mungkin pertanyaan yang mengenai Giga ya. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, kita Giga ini kan aplikasinya lengkap sekali ya. Jadi mulai dari aplikasi 4x2, 6x2, 6x4, traktor head 4x2, traktor head 6x4, kita tuh ada semua. Nah, dan aplikasinya tentunya juga sesuai dengan kebutuhan kita semua ya. Hari ini yang dibutuhkan apa? Mau itu bicara aplikasi untuk box ada, tangki ada, losbat ada, high blow ada, dump truck ada, mixer ada, bahkan sampai aplikasi khusus. Misalnya nih, ya, bak dengan crane ada, ya kan? Mobil pemadam ada, mobil lubrikan ada, gitu kan. Jadi tergantung kebutuhannya. Dan tentunya aplikasi tersebut kita bekerja sama dengan banyak body builder atau yang kita sebut dengan karoseri, baik itu di Jawa maupun di luar Jawa. Kita juga sudah banyak. Itu bagian daripada partner-partner kita juga ya untuk menunjang kegiatan penjualan produk Astra Isuzu. Nah, balik lagi nanti tergantung aplikasi yang diinginkan apa ya. Jadi rasanya kalau untuk model aplikasi khusus sekalipun ya, sampai yang tadi saya sebut itu tadi ya, bicara pemadam, bicara mobil lubrikan, bicara truk pakai crane gitu kan, itu kita bisa juga ya. Apalagi sekarang kalau di plantation ya, sekarang lagi trennya tuh orang nggak hanya beli dump truck bak tinggi saja, tetapi dia pakai crane juga ya kan, supaya lebih produktif ya, supaya lebih mudah untuk mengangkat buah-buah sawitnya ke dalam bak tersebut. Jadi ya rasanya balik lagi kita semua tergantung kebutuhannya. Silahkan nanti berkonsultasi dengan pihak sales kita, marketing kita, nanti pasti akan membantu semua kebutuhan yang Isuzu partner inginkan. Ya, itu penjelasan dari saya. Ada yang kedua, apa lagi ya? Yang kedua ini pertanyaannya lebih ke arah untuk Pak Erlan sih, Pak Hendro. Oke. Rasanya saya ke Pak Erlan terlebih dahulu. Ini Pak Erlan, pertanyaannya tadi kan ke Pak Hendro udah jelasin ya, kalau di Astra itu bisa provide semua jenis karoseri gitu ya Pak. Ya. Kemudian Astra juga punya rekanan-rekanan karoseri yang udah bagus juga, standar Astra lah gitu ya. Betul. Nah ini dari ACC sendiri sebetulnya bisa nggak sih karoseri tadi itu di-approve juga Pak pengajuan pembiayaannya, atau ada limitasi plafon kreditnya nggak Pak, khusus untuk misalnya customer yang ingin beli unit sekaligus sama karoserinya Pak Erlan? Baik, terima kasih. Karoseri kalau di kami, karoseri itu merupakan komponen kendaraan yang dibangun di atas rangka atau chassis. Ya, memang pada umumnya karoseri yang tadi sudah disebutkan berupa bak kayu, bak besi, tangki, trailer, remok dan lainnya. Untuk prinsipnya kami bisa membiayai untuk karoseri tersebut. Tentunya ada standar-standar harga yang memang menjadi komponen dari standar harga karoseri di beberapa wilayah. Tentunya itu di-provide juga dari teman-teman Astra Isuzu terkait dengan harga karoserinya. Kami mengikuti dan kami siap membiayai unit dengan karoseri yang dimaksud. Oke, berarti sebetulnya ACC juga bisa provide juga kalau misalnya Bapak Ibu pengen beli kendaraan sekaligus sama karoserinya juga gitu ya. Jadi ini nggak perlu khawatir nih Bapak Ibu Isuzu partner sekalian, kalau misalnya pengen beli unit Isuzu sama karoserinya dan include nih pengen langsung dapat pembiayaan dari ACC. Nah ini cukup mudah gitu ya. Oke. Nah ini Mas Heru. Ya silakan Pak Hendro. Untuk karoseri itu juga sebenarnya yang bekerja sama Astra Isuzu tentunya yang mempunyai SK rancang bangun ya dari Kementerian Perhubungan ya, karena secara bentuk, dimensi itu semua sekarang sudah diatur, ada regulasinya.
Dan tentunya yang berpartner sama Astra Isuzu itu adalah perusahaan-perusahaan karoseri yang lengkap semua perizinannya itu ya. Jadi sehingga begitu nanti butuh bentuk tertentu, model tertentu, aplikasi tertentu, nggak usah khawatir tuh. Sampai proses kirnya itu semua resmi ya. Udah nggak zaman lagi tuh yang namanya kalau dulu kan biaya ACC kir, nembak kir. Nah itu para Isuzu partner nggak usah khawatir begitu beli produk Isuzu di Astra Isuzu ya, semuanya itu legal. Dan tentunya partnernya Astra Isuzu yaitu ACC juga nggak perlu khawatir lagi untuk melakukan pembiayaan dari karoseri. Ya gitu Mas Heru. Oke, artinya sebetulnya sudah memenuhi standar Astra ya Pak, baik itu aspek legalitas maupun juga ini ya Pak, kualitas gitu ya Pak dari rekanan-rekanan yang ada di Astra. Oke, nah ini Pak Hendro, Pak Erlan, thank you banget Pak, kita udah hampir 1 jam nih ngobrol gitu ya. Ini harapannya juga Bapak Ibu yang sedang menonton bisa dapat insight juga kalau misalnya lagi bingung mau milih kendaraan gitu ya. Rasanya cukup Pak Hendro dan Pak Erlan diskusi kita di pagi hari ini. Saya terima kasih banget nih Pak udah meluangkan waktunya. Thank you Pak Hendro, thank you Pak Erlan. Mungkin kita nanti bisa ngobrol-ngobrol di episode berikutnya gitu ya, bahas mengenai mungkin hal-hal lain nih yang lebih menarik lagi gitu ya. Oke, nah ini untuk Bapak Ibu sekalian Isuzu Partner, demikian diskusi kita di pagi hari ini di acara Ngobras kita di episode ketiga. Nah ini harapannya apa yang kita bahas tadi bisa menjadi referensi ini, bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu sekalian, bisa jadi key insight juga, bisa dapat key insight juga dalam mungkin menentukan kendaraan dan pembiayaan yang tepat nih dalam menunjang kegiatan bisnis Bapak Ibu sekalian, seperti itu ya. Oke, untuk itu saya Heru sebagai moderator pada pagi hari ini pamit undur diri. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita yang sangat luar biasa di pagi hari ini. Sampai ketemu di acara Ngobras episode berikutnya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, thank you.